Tah suara, persepsi, definisi. Yuk kita diskusi. Kemarin kita udah bahas pengetahuan, gimana kalau persepsi dan definisi? Iya, bisa juga tuh. Sesuai tagline ya, tagline channel Nokta Suara, persepsi, definisi, diskusi. Jadi channel ini ya menjelaskan atau berusaha melihat ya dari sudut pandang persepsi dan definisi. Kenapa kita menganggap penting hal ini? Karena biasa kita mendengar ya di TV-TV gue lolo. Iya. Menurut pendapat gue, ya semua orang punya pendapat. Pertanyaannya kemudian, apakah tidak ada kesepakatan persepsi atau definisi tentang kebenaran atau kesalahan, tentang sebuah istilah atau satu kata? Nah, mari kita mulai mendiskusikan segala hal tentang persepsi dan definisi. Dan kita mulai dengan persepsi dan definisi itu apa sih? Begitu ya? Iya Kak, boleh banget. Sebelum kita memakai referensi artificial intelligence yang kecepatannya konon lebih cepat dari manusia. Padahal yang buat manusia juga ya. Aneh memang. Jadi persepsi apa sih? Oke Kak, kalau aku sih ini, ternyata di KBBI persepsi itu ada beberapa pengertian. Tanggapan, penerimaan langsung dari sesuatu yang diproses oleh indera. Dia juga bisa proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Kemudian juga bisa pengetahuan intuitif atau pemahaman langsung terhadap sesuatu. Nah, gimana tuh Kak? Berarti tadi kita lihat ya, persepsi lahir dari indera, ya. Intuisi. Ya. Nah, apakah ada sumber-sumber pengetahuan yang lain selain indera? Ya ada dong Kak. Dan intuisi. Contoh apa saja menurut pengetahuan kamu? Pemikiran, wahyu, yang seperti yang kemarin kita bahas Kak. Ya, wahyu biasanya dikaitkan dengan nabi ya. Nabi dan rasul. Itu sifatnya otoritas biasanya, kebenaran mutlak. Apakah ada sumber lain sebagaimana nafas dan hati? Apakah itu mempengaruhi sebuah pengetahuan? Kalau menurutku mempengaruhi sih Kak. Ya, pengaruhnya bagaimana? Apa buktinya? Itu dibahas lebih dalam lagi kan? Karena kadang-kadang pemikiran itu dipengaruhi oleh kondisi perasaan manusia dan pikiran manusia. Ya kan, kondisi pikiran manusia dipengaruhi oleh perasaan. Terus bagaimana menurut kamu nih, Dek? Kalau menurut aku persepsi itu bisa nggak dikatakan pendapat? Bisa ya? Bisa. Karena kenapa dia bisa jadi pendapat? Nggak bisa Kak, karena cara kita mengetahui sesuatu, memperoleh sesuatu, kemudian kita tuangkan dalam bentuk pendapat. Contoh begini pemirsa ya, teman-teman netizen. Agama, bagaimana persepsi definisimu tentang agama? Agama, kalau yang dari yang pendapat Kak. Ya, tentu kan biasanya kita belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya atau sumber-sumber pengetahuan yang kita dapatkan sebelumnya. Nah, bagaimana membuat persepsi tentang agama dan bagaimana mendefinisikannya? Kemudian pertanyaan kritisnya, apakah persepsi kita dan definisi sama dengan orang, persepsi dan definisi orang lain, ratusan jutaan manusia, bahkan miliaran manusia lain. Tentu di sini problemnya akan menemukan kerumitan tanpa ada kesepakatan, benar nggak? Benar sih Kak. Nah, jadi oke lah, kita mulai aja dulu. Apa persepsi kamu tentang apa pengertian kamu menurut agama? Jadi menurut aku agama itu berasal dari kata ini
asal katanya, dimana yang artinya tidak kacau. Setidaknya itu yang di pikiran saya saat ini, Kak. Saat ini, berarti itu pendapat awal ya, bisa jadi berkembang kan? Iya. Persepsi dan definisi bergantung pada hasil pengetahuan yang didapat. Jadi tadi Fahmi ya, waduh kita belum kenalan ya dari awal. Sorry. Oke, netizen, perkenalkan di channel Nokta Suara ini, nama saya Riko. Nama saya Fahmi. Jadi kita berdua ini sama-sama pembawa acara sih, mencoba mendiskusikan suatu objek ya, suatu objek dari berbagai sudut pandang, berbagai persepsi, kemudian berusaha untuk mendefinisikannya. Oke, yuk kita lanjut diskusinya. Iya. Nah, kalau saya sih agama, saya menganggap agama itu adalah pesan atau perintah ilahi yang dibawa melalui nabi-nabi dengan segenap perangkat pengetahuan yang dimiliki oleh nabi. Wah, deep banget sih kakak. Jadi itu tadi contoh teman-temannya. Nah, bisa jadi teman-teman memiliki persepsi pendapat yang berbeda ya. Ini persepsi awal kita masing-masing, bisa saja berbeda. Nah, pertanyaan kritisnya bagaimana misalkan mendefinisikan atau mempersepsi, adakah kesepakatan awal untuk mempersepsikan sebuah agama? Definisi agama itu. Contoh gini, kita lihat realitas. Kita melihat banyak orang yang banyak negara ya, yang perang atas nama agama. Ada yang konflik atas nama agama. Pertanyaan kritisnya di sini, apa agamanya yang perang atau penafsiran manusia atas agama yang menyebabkan sebuah konflik atau perang? Jadi itu beda ya, Kak? Ya beda sih, pasti beda. Nah, berarti memang penting kan mendefinisikan sebuah kata dulu sebelum bertengkar atau berdebat. Atau lebih gila lagi sampai perang, melakukan atau bertindak. Oke. Menurut kalian gimana? Menurut kalian ya. Kita lanjut nih, Kak. Lanjut. Atau mau contoh lain lagi? Ya bisa juga sih. Tadi kan kita jelaskan ya, atau sedikit menyampaikan sumber-sumber pengetahuan dalam persepsi ya, dari mana manusia sehingga bisa mengeluarkan pendapatnya, persepsinya. Apa yang menyebabkan itu? Tadi ya wahyu, pengetahuan akalnya ya, akal, indera, apa lagi? Pemikiran dan perasaan. Sudah tadi. Perasaan. Dan nafas. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sepakat nafas bagian dari sumber persepsi? Bagaimana? Kalau tidak ada nafas, kan mati. Apa yang mau dipersepsi kalau sudah mati? Hilang semuanya. Kalau di sini ada juga definisi. Kita lanjut ke definisi kali ya. Iya. Definisi menurut KBBI. Wah. Aku suka. Oke, teman-teman. Jadi penting memang melihat suatu objek persoalan, misalkan kata, mendefinisikan sebuah kata, mempersepsikan, itu harus banyak sudut pandang ilmu pengetahuan. Kecuali memang kita memaksakan diri dengan pendapat tanpa melihat, menempatkan diri pada pemikiran orang,
Itu saya kira akan sulit. Kecuali teman-teman mempersepsi tapi dari kesadaran internal, tidak melibatkan orang lain, tapi karena kita hidup dalam konteks sosial ya, maka saya kira penting untuk menjelaskan persepsi itu apa, definisi itu apa, supaya ya terhindar dari kesalahpahaman, terhindar dari buruk sangka. Ini yang sebenarnya yang kadang ngeri juga, buruk sangka ya. Iya. Karena dia mempersepsikan sesuatu yang negatif, yang buruk, padahal belum tentu orang lain berpikir seperti apa yang dia pikirkan, ya kan? Iya Kak. Itu kalau di aku sering sih Kak. Buruk sangka lahir dari hati kan? Iya Kak. Berarti pikiran dipengaruhi oleh kondisi-kondisi perasaan, kondisi-kondisi jiwa hati kan? Jadi penting juga sih menata hati ini, membersihkan hati ini. agar penilaiannya objektif, pikirannya objektif, teman-teman. Karena kalau Oke, kita lanjut nih Kak. Ini definisi. Iya. Ternyata memiliki artian batasan atau arti suatu kata. Kemudian ada juga rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi. Dia juga bisa penjelasan atau keterangan yang menjelaskan makna sesuatu. Kalau di sini contohnya Kak, batasannya contoh kata bahagia. Seringkali berbeda tergantung sudut pandang masing-masing. Wah, ini tergantung sudut pandang ini yang melibatkan. Jadi bagaimana mendefinisikan teman-teman sebuah kata? Apa yang kita ambil contoh ya? Negara. Bagaimana mendefinisikan negara? Berarti kita harus menyamakan persepsi dulu sih. Iya. Negara. Persepsinya mungkin indikator ya, batasan-batasannya. Supaya ketika masuk, ketika misalkan sudut pandang banyak orang, ribuan ya, berarti ada ribuan pendapat. Jadi teman-teman bagaimana? Kita mau ambil contoh apa? Definisi negara. Menurut teman-teman negara itu apa? Kamu? Menurut kalian? Kalau menurut aku, coba menurut artificial intelligence. Kita mencoba teman-teman ya berdiskusi dengan aplikasi artificial intelligence yang konon katanya AI ini mengumpulkan big data, kemudian diolah dalam machine learning ya, kecerdasan buatan, kemudian menghasilkan kesimpulan. Jadi bisa jadi artificial intelligence buatan Amerika misalkan ChatGPT ya, atau DeepSeek, Meta AI itu beda-beda dalam menyimpulkan sebuah persoalan, karena metode pengumpulan datanya bisa jadi beda, kemudian metode analisis kecerdasan machine learningnya juga beda. Jadi sebenarnya AI itu sih punya keterbatasan juga, tapi kan kita nggak mau bahas itu, kita kembali dulu ke persepsi definisi negara tadi. Oke, iya. Negara menurut artificial apa? Ini aku nggak nyari negara berdasarkan KBBI ya Kak. Negara itu apa sih menurut AI? Ternyata yang pertama, organisasi dalam suatu wilayah. Organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Kemudian ada juga kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, memiliki kesatuan politik, berdaulat, dan berhak menentukan tujuan nasionalnya. Nah, yang terakhir adalah daerah atau wilayah yang dianggap sebagai suatu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya. Nah, Kak, ini kan ada banyak nih. Oke, menurut kamu apa? Itu sudah jelas versi AI. Jadi kamu apa? Kalau menurut aku negara itu organisasi yang terbentuk dari dari suku, bangsa, ras, budaya, dan agama yang kemudian membentuk
suatu bentuk kekuasaan yang meliputi politik, sosial, dan budaya. Nah, mirip-mirip yang tadi ya. Oke, netizen, menurut kalian negara itu apa? Pentingkah sebuah negara? Kenapa negara bisa lahir? Dan negara apa misalkan yang pertama di dunia? Ya kan, banyak pertanyaan-pertanyaan kritis yang bisa kita lahirkan dari kata negara ya, persepsi tentang negara. Nah, ketika kita misalkan melihat realitas hari ini, anggaplah Amerika Serikat atau Israel, yang kadang kita lihat mempromosikan hak asasi manusia, demokrasi, tetapi di satu sisi mereka melanggar hak asasi manusia, melanggar demokrasi itu sendiri. Nah, bagaimana memandang Amerika Serikat sebagai sebuah negara atau Israel sebagai sebuah negara? Padahal kesepakatan dunia ya, tidak lepas dari tiga kata ini: keadilan, kemanusiaan, dan apa lagi? Keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian. Pasti tiga kata ini adalah kesepakatan mutlak ya, yang ada dalam diri setiap manusia. Nah, kembali ke istilah kata negara, saya mencoba menganalogikan pada sebuah diri manusia itu sendiri ya. Diri manusia itu apa? Dia memiliki kepala, tubuh, dan kaki. Nah, negara ibaratkan sebuah tubuh yang memiliki dimensi fisik ya, dimensi lahir dan batin. Nah, dalam tatanan negara, ketika dia adalah sebuah organisasi yang kumpulan dari manusia-manusia, kumpulan dari manusia, kumpulan dari keluarga, kumpulan dari suku dan agama ya, membentuk sebuah kesepakatan, ya, kesepakatan yang berupa apakah itu dasar negara, lambang negara, dan aturan-aturan bernegara yang lahir dari kesepakatan. Oke, itulah negara. Tapi ya punya wilayah juga dong pastinya, berhak atas wilayah. Oke. Bagaimana menurut netizen, negara itu apa? Apakah negara itu apa? Apakah negara boleh satu saja di dunia ini? Bagaimana teman-teman? Boleh, mungkin atau mustahil? Mungkin sih, kalau ada kesepakatan seluruh pemimpin dunia. Wah. Bukan kemustahilan kan? Bukan mustahil sih Kak. Tapi konteksnya bukan di situ ya. Kita ke definisi aja dulu. Kita lanjut ke sumber pengetahuan tentang definisi. Jadi di sini ada KBBI, dia kamus istilah. Dia berasal juga, bisa dari kamus, bisa dari ensiklopedia, dia bisa dari buku teks, bisa dari sumber hukum atau peraturan. Dia juga bisa dari sumber online yang terpercaya, juga bisa dari ahli yang terpelajar atau pakar. Dia juga bisa dari standar internasional. Dia juga bisa dari pengalaman dan pengetahuan kontekstual. Oke teman-teman, sumber definisi ternyata banyak banget ya. Jadi itu tadi, menurut kamu ada yang lain nggak definisi? Nggak ada sih Kak. Nggak ada. Dari pikiran. Oke teman-teman. Ngajak mikir nih. Jadi selain dari sumber buku-buku teks ya tentang definisi itu, kita bisa dapatkan apalagi sekarang kecanggihan teknologi. Selain referensi search engine seperti Google, Bing, ada juga aplikasi artificial intelligence yang membantu kita. Tapi jauh lebih penting dari itu, mari kita gunakan pikiran kita. Jangan pernah membatasi, jangan pernah membeku, jangan pernah Berarti nggak boleh dibatasi ya Kak? Jangan dibatasi, karena dari situ bisa lahir penemuan-penemuan baru, inovasi. Dan apakah itu salah Kak? Kalau misalnya tiba-tiba nih saya mikirnya, bisa nggak sih ternyata definisi yang disebut batasan, besok-besok ternyata kalau kita sepakat untuk mengubah arti definisi itu, bisa nggak sih Kak? Bisa sih, tergantung kesepakatan. Yang penting
tergantung niatnya kita ya, tujuannya kita apa. Apakah sekadar berdebat, mencari kebenaran, pembenaran, atau apa? Itu tergantung konteks niat seseorang. Kalau memang murni kita ingin mencari kebenaran tanpa tendensi ego, emosi, merasa paling benar sendiri, saya kira dengan penuh dengan keyakinan bahwa kita kan menemukan kebenaran sejati. Saya kira begitu teman-teman netizen. Kita sampai di sini dulu ya. Jadi menurut kalian apa lagi yang menarik untuk dibahas? Menurut kalian apa yang menarik untuk dibahas? Share di kolom komentar. Share di kolom komentar. Mari belajar mengasah persepsi kita melalui pikiran, melalui mengasah perasaan lebih halus lagi. Meskipun kita sadari bolak-balik ya. Hati bolak-balik. Hati bolak-balik kadang. Jadi Oke, see you di Nokta Suara, persepsi, definisi, yuk kita diskusi.